Shalom, selamat malam kawan-kawan yang ada di room dan yang ada di live YouTube. Malam hari ini kita akan menanggapi tentang beberapa pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan iman Kristen yang dipertontonkan oleh para polemikus, secara khusus mereka-mereka yang mantan Kristen. Ya, tapi waktu Kristen mereka, menurut saya barangkali mereka dulu ketika nyanyi mereka di gereja, waktu dengar khotbah mereka di warung. Barangkali begitu, makanya jadi bermasalah. Tapi tidak masalah, kita akan memberikan jawaban terhadap kesalahan-kesalahan yang mereka pertunjukkan tentang siapa dan bagaimana kekristenan itu sendiri. Oke, saya putarkan dulu video sebagai pembukaan aja ya. Nanti kita akan tanggapi bersama-sama apa yang disampaikan oleh saudara kita yang ada di sini. Ini ada 3 orang mereka ya. Ini dari channel Jim Media Channel. Jadi kita akan tanggapi ini. Mereka mengatakan tentang ada kesalahan-kesalahan tentang Paulus. Kalaupun dikatakan di sini Paulus adalah kerabat dekat Raja Herodes, nanti kita akan jelaskan atau kita akan berikan data bagaimana kita memahami Paulus ini. Oke, kita putar dulu. Orang-orang Farisi segera keluar dan bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk melawannya dan bagaimana dapat membunuhnya. Siapa? Membunuh siapa itu? Membunuh siapa? Jesus. Ya, Markus 3 Ini kita ini belum ada 2 kata. Ini baru mau terbuka, Ustaz. Ya, ada 2 kata di situ. Yang pertama Farisi, bahasa Ibraninya ferushim. Ferushim. Ferushim itu apa? Arti ferushim itu sebetulnya yang paling dekat adalah dari kata di kitab Daniel, mene tekel ufarsim, artinya memisahkan sebagian. Nah, orang Farisi ini artinya orang-orang yang menerangkan Torah dan memisahkan diri. Begitu. Dari apa? Dari keduniawian. Sudah jelas ya? Sudah jelas ya? Sudah jelas? Siap. Begitu. Baik. Jadi ada 2 orang Farisi yang tidak suka sama Jesus. Kenapa? Karena Jesus pernah maki-maki mereka. Mereka dibilang keturunan ular beludak. Ya, lalu apa hubungannya Ustadz Kay dengan Paulus? Baik. Ada kata Herodian di situ? Betul, Ustadz. Ada kata Herodian. Betul. Ya. Nih. Kenapa Herodian? Karena ada kata Herodian di situ. Betul. Yang menyatakan bahwa ada 2 kelompok Yahudi itu yang tidak suka sama Yesus dan seluruh orang yang sama dengan Yesus. Maksudnya gimana sih Ustadz Kay? Supaya orang tahu bahwa Farisi dan Herodian tidak suka dengan orang-orang yang sama dengan Yesus, yang menyatakan di depan halayak ramai, di depan jamaah, bahwa orang Farisi ada. Tidak semua orang Farisi. Ada orang Farisi yang korup. Herodian itu adalah kaki tangan penjajah. Jadi Farisi itu tidak suka karena dikomplain, dibuka semua kartu matinya oleh Jesus, karena mereka korup, sebagian saja, tidak semua. Dan yang kedua, kelompok keluarga Herodes yang disebut Herodian. Herodian itu adalah keluarga keturunan Herodes Agung. Lalu kita masuk ke Paulusnya. Siapa dia? Para Rasul Paulus, lagi Kisah Para Rasul 23:16 ini adalah ayat sumber untuk kita tahu siapa itu Paulus. Yang pertama Kisah Para Rasul 23 pasal 23 ayat 16. Yang kedua adalah Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 28 29. Di ayat 29 itu ada tulisan tentang Trofimus dari Efesus. Menyambung kata Trofimus dari Efesus yang ada di Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 29, itu hubungannya dengan Kisah Para Rasul 23 ayat 16. Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, 21 ayat 29. Inilah nama kemenakannya yang tadi kita baca. Ini adalah kunci awal. Starting point pertama. Kita udah tahu dia punya kemenakan yang membela dia di depan para jenderal orang Roma.
Siapa namanya? Namanya Trofimus, anak saudara perempuan dari Paulus. Siapa saudara perempuan dari Paulus? Itu Roma 16 ayat 11. Nanti di sana ada salam kepada Herodion. Oke, baik, saya bacakan saja. Salam kepada Herodion temanku. Tapi bahasa aslinya bukan temanku. Ini bahasa Inggrisnya. Versi King James. Roma pasal 16 ayat 11. Iya. Salam kepada Herodion temanku. Sebangsa. Bukan. Bahasa aslinya bukan temanku sebangsa. Ya. Lalu seterusnya adalah salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Ada dua di situ. Yang pertama Herodion, teman sebangsa, lalu dia bilang Narkisus. No, bukan. Herodion bukan teman sebangsa. Kita geser ke bawah, Bung Ade. Teman sebangsaku itu yang 4773. Temanku itu diklik, Bung Ade. Di atas, ya itu 4733. Nah, kita baca Sugenes. Itu artinya sanak saudaranya, kaum keluargamu, bukan teman. Ada yang ingin ditutupi di sini. Bukan teman, ya. Artinya itu adalah relatives, ya. Common origin, group belonging, the same family, itu ada tuh di A itu. Satu itu ada di the group in Greek. A, the adjective refers to a person of common origin belonging to the same family, tribe, people, ya. Oke. Yang tulisan kecilnya ditutup aja. Kita lihat yang tulisan besar yang putih itu, Ustaz. Ada bahasa Indonesianya kok. Artinya blood relatives, hubungan darah. Nah itu, kaum keluargamu, kaum sebangsa, kaum keluarganya, kaum keluarga, sanak, teman sebangsa, seorang keluarga, seorang saudara, berhubungan, substansi, sanak saudara. Ada di definisi, di bawahnya definisi, Bung. Of the same kin, akin, to related by blood. Ini saja yang saya mau sampaikan. Saulus dengan hanya berpegang dari 2 ayat. Ya, Kisah Para Rasul 23 ayat 16, Kisah Para Rasul 21 ayat 29, dan Roma pasal 16 ayat 11. Kita sudah tahu bahwa Paulus atau Saulus dari Tarsus adalah keluarga sedarah dengan Herodes yang punya dendam kesumat karena Yohanes Pembaptis memarahi dia, menikahi istri saudaranya. Herodes Antipas menikahi istri saudaranya. Lalu punya anak namanya Salome. Salome ini anaknya Herodias yang dinikahi secara kurang baik oleh Herodes Antipas. Anak Salome ini yang namanya Timotius, Trofimus dari Efesus. Itu keturunan Salome. Dan itu adalah saudara atau keponakan dari Saulus. Nanti bisa cari Salome. Salome itu adalah nama anak perempuan yang menari di depan Herodes Antipas. Lalu Herodes Antipas senang sekali. Lalu dia tanya, aku akan berikan separuh dari kerajaanku untukmu. Karena engkau menyenangkan hatiku. Engkau mau apa? Lalu kata Salome, anak perempuan di Herodias bilang, aku mau kepala Yohanes di atas. Dari keturunan Salome, inilah kemenakan Paulus. Begitu ya. Jadi Paulus masih bersaudara, masih ada relatif blood, yang tadi kita baca tuh Sugenes, dengan Herodion. Keturunan Tretarki, 4 keturunan penguasa Herodion. Namanya Tretarki Herodion. Hubungan darahnya dari mana? Dari Salome. Ya, nanti Salome juga punya anak perempuan namanya Berenice, atau yang di dalam Alkitab Perjanjian Baru namanya Berenike, yang menikah dengan Felix. Ada Drusilla. Itu saudara dia, saudaranya Saulus. Yang bilang ini siapa? Bible. Bukan Kainama. Jadi kenapa saya bilang bahwa
Saulus ini saya tekankan bahwa dia keturunan Herodes, masih ada hubungan darah dengan Herodian Tetrarki, karena dia menjalankan namanya his own agenda. Dia tidak pernah diakui menjadi rasul yang mengabarkan Injil Yesus. Ini aku kasih tahu ya. Paulus tidak pernah jadi rasul yang mengabarkan Injil yang diajarkan Yesus. Tidak pernah. Tidak pernah. Ada 3 anak Salome yang namanya dalam bahasa Yudea adalah yang pertama Aristobulus. Lalu yang kedua adalah Herod yang adalah Agrippa, Aristobulus. Yang ketiga Aristobulus juga. Cuman Aristobulus keempat. Ini yang ada di sini aja. Lalu mereka ini punya nama Kristen, punya nama Yunani. Orang Yahudi yang punya nama Yunani. Siapa nama-nama Yunaninya? Adalah Timotius, Tychicus, dan Trofimus yang tadi kita baca di Kisah Para Rasul 21 ayat 29. Itu keponakannya Saulus. Dari keluarga Tetrarki Herodion. Gitu ya? Sudah jelas ya? Baik. Kisah Para Rasul 20 ayat 4, Ustadz Afwan. Saya tidak dapat bahan dari mana-mana, saya dapat bahan dari Bible. Dia punya his own agenda. Agendanya apa? Menghancurkan keluarga Yohanes Pembaptis. Dan Jesus adalah sepupu dari Yohanes Pembaptis, putra Zakaria dan Elizabeth. Apa? Ketauhidan. Karena dia punya dendam. Herodes sakit hati, ditunjuk-tunjuk, dimaki-maki oleh Yohanes Pembaptis karena menikahi Herodias, istri saudaranya. Dan punya anak Salome. Itu dia, dendam dia. Kisah Para Rasul 24, ayat 24 dulu. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix. Felix ini gubernur. Dia orang bule. Dia bukan orang Yahudi. Yang disuruh ke Syria. Dia jadi gubernur perwakilan di Syria. Namanya Felix. Dan dia bersama-sama dengan istrinya. Namanya Drusilla. Seorang Yahudi. Drusilla ini keturunan dari Herodes Antipas. Herodes Agung. Drusilla. Dan dia adalah saudara perempuan Saulus. Saudaraku sayang. Ya. Seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus. Lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Kenapa dia panggil Saulus? Kenapa dia panggil Saulus? Padahal di situ banyak Hawariun. Ada Petrus, ada Yakobus, ada Barnabe, ada Filipus, ada Andreas. Ada semua di situ. Ada Matias yang menggantikan Yudas. Ada. Kenapa nggak dipanggil? Dia panggilnya Paulus. Begitu Ustaz Bung Ade. Ayat 27. Ya. Rugi saya kalau nggak lanjut. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Perkius Festus. Dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Sebelum Festus menggantikan Felix, Paulus tinggal di tempatnya Felix. Enak dia bukan di penjara. Ketika Festus menggantikan Felix, dia dipindahkan ke penjara. Nanti pada tahun 64 Masehi, pelan-pelan saya ngomong dan ini tolong di-capture. Nanti tahun 64 Masehi, Paulus dapat potong dari Nero. Karena pergantian kekuasaan. Bukan karena dia menyebarkan Injil, gimana? Bukan. Ini politik. Ini semata-mata politik. Semata-mata politik. Oke, siapa dulu yang mau menjelaskan? Ya izin mungkin saya dulu ya, nanti teman-teman tambahkan ya. Oke. Ya saya ingin jadi yang si pertama begini ya, pakai nama terima kasih. Ternyata Anda itu masih mencintai kekristenan dengan mempelajarinya.
ya, meskipun setan di dalam hati Anda itu mencoba memoles Anda dalam ruang kebencian, tapi saya pikir Anda hanya orientasinya uang dan konten YouTube ya. Jadi pertama Anda bohong Pak Kainama ketika Anda mengatakan saya belajar sendiri menemukan fakta ini omong kosong. Itu barang basi dalam dunia kekristenan. Jadi ini yang disebut dengan teori konspirasi dari Jacob Breman ya. Coba ini Jacob Breman ya teman-teman ya. Ini dari websitenya Dr. Richard ya. Ini orangnya nih. Tentang Dr. Carrier ya, Richard Carrier. Ya, dia seorang penulis. Di sini ada websitenya richardcarrierinfo.info. Ya, dia seorang sejawarawan profesional. Jadi dia belajar tentang, dia memang PhD-nya bahkan dia belajar khusus untuk tentang sejarah di kekristenan di Yunani dan Roma. Ya. Jadi bukan kaleng-kaleng ya. Kayak yang tadi barusan ngomong di YouTube itu ngaku belajar sendiri tapi sebenarnya dia tidak. Nah, Dr. Richard ini sudah membantah apa yang si Jacob Berman ini ya teman-teman, Jacob Berman dan di acaranya si Brother Garfield ya. Nanti silakan dicek saja di YouTube mungkin ada. Jadi memang ini yang si Berman ini lakukan ya, menghubung-hubungkan yang seperti itu. Herodes itu nama bukan nama Yahudi, itu nama dari Yunani begitu ya. Kemudian yang tadi Kainama sampaikan muter memaksakan sekali bahwa Herodian itu ya, kalau kita buka di Roma 16 tadi ya. Bentar ya. Kan ini yang mau dia tadi sampaikan kan, dari ininya ini. Salam kepada Herodian. Nah, dianggapnya Herodian ini adalah sekte pengikut Herodes begitu. Kemudian Bro Edo, ya? Berarti yang di Roma pasal 16 ayat 11 itu kan nama orang kan? Herodion kan? Ya, nanti akan ada keterangannya. Kemungkinan besar itu sebenarnya nama orang. Iya. Sedangkan yang di Markus pasal 3 ayat 6 itu kelompok dan bukan Herodion, tapi Herodian. Jadi dia tidak bisa membedakan bacaan orang-orang Herodian dengan Herodion. Ya. Agak mirip memang ya. Coba sebentar bro, nanti bro lanjutkan ya. Ya silakan. Coba Markus pasal 3 ayat 6. Oh, saya share sekali ya. Boleh sekaligus. Markus pasal 3 ayat 6. Itu kan orang-orang Herodian kan? Markus 3 ayat 6 itu kan orang-orang Herodian. Sementara tadi itu kan nama seseorang kan? Iya. Kalau penjelasannya di Lembaga Alkitab Pedoman Penerjemahan itu, orang-orang Herodian itu mereka adalah sekelompok orang Yahudi yang berpengaruh, yang mendukung pemerintahan dan kebijakan Herodes Antipas. Herodes Antipas berkuasa di Galilea dari tahun 4 Masehi sampai tahun 39 Masehi. Jadi ini orang-orangnya Herodes. Herodian. Tadi itu yang di Roma pasal 11, Roma 16 ayat 11, itu nama orang. Ya, betul. Jadi Kainama, kamu pakai alat penglihatanmu untuk membaca dengan betul. Kamu harus bisa bedakan kelompok orang dengan nama orang. Herodion di sini. Sedangkan di sini Herodian. Dion dengan Dian itu yang kamu nggak bisa bedakan. Selamat datang di kebenaran. Lanjutkan bro. Mantap. Ya, jadi yang tadi saya menggarisbawahi, jadi bagus banget ya penegasannya Pak Erben. Tapi saya ingin mengungkap kebohongannya Kainama yang mengatakan saya menemukan ini sendiri dari fakta-fakta di Alkitab. Hello, tidak mungkin. Pertama kamu belajar dulu menemukan.
kritik sejarah Islam, rekonstruksi sejarah Islam dengan bukti-bukti di Quranmu. Ketika dikatakan Nabi Anda lahir di tahun gajah, apa itu namanya, perang apa, gajah atau apa, ternyata perang gajah itu terjadi sebelumnya gitu kan, di sirah Anda itu. Jadi belajar mengkritik diri sendiri dulu ya. Oke, lanjut ke substansi yang Anda bahas kayak Ustadz kayak nama ya. Anda Ustadz di mana nih? Jadi teori Anda itu sudah dibahas sudah lama. Itu si Jacob Berman tidak membubuhkan banyak informasi. Dia hanya asal ngejeplak aja. Premisnya sudah salah. Nah, mari kita bicara fakta ya. Dr. Richard Carrier ini memberikan fakta. Ya. Jadi tadi ya masalah studi kata nama kata ya untuk nama ya. Jadi sebenarnya di sini ada permasalahan pemahaman kamu terkait masalah nama itu. Karena banyak sekali. Tadi kamu sempat mengatakan kayak nama. Oh, kita buka petanya dulu nih ya. Nah, Itali di sini, Roma tuh di Itali ya, jauh sekali, jauh, beda. Jangan dihubung-hubungkan cocokmologi seperti itu. Jadi Herodes ya memang kebetulan nama Yahudi yang sama, tapi itu secara etimologi kata itu bisa dibuktikan oleh si Dr. Richard ini. Ya saya juga baru nemu artikelnya karena mudah sekali. Nah contohnya begini ya. Nah ini nama Herodes juga bahkan tidak harus terhubung dengan bangsawan sama sekali. Jadi di Yunani, di Roma sana itu nama Herodes tuh tidak ada hubungannya dengan bangsawan nih. Ada seorang penyair Yunani terkenal bernama Herodes juga. Tidak ada hubungannya dengan asalnya Raja Herodes di Palestina. Nah, nih Helenika Xenophon yang menyebutkan Sirakusan dengan nama yang sama Herodas. Perbedaan ajaan yang menunjukkan dialek Sirakusan. Jadi ternyata itu hanya masalah kesamaan penyebutan saja. Gitu ya, misalnya nama Erben di sini di kebetulan Erben nama seorang dari suku Batak begitu ya. Ternyata bisa juga menjadi nama di suku yang lain, tapi sebenarnya tidak ada hubungannya karena memang ada korespondensi fonetik misalnya. Tapi bukan langsung ada hubungan darah seperti itu. Nah, jadi ternyata nah ini ya, di Kekaisaran Itali ada juga namanya Herodes dari Askalon, putra Aphrodisius. Jadi tidak semua yang Herodes, kata Herodes itu merujuk kepada Herodes Agung itu, raja yang di Palestina. Yang kamu konspirasikan katanya, istilahnya, kalau yang tadi ya teori konspirasinya Jacob Breman, Paulus itu adalah seorang agen Romawi ya gitu kan, yang diutus untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Aduh. Inilah berarti Bro Edo, kalau dia mengklaim tadi bahwa dia mempelajari sendiri dari Alkitab, rupanya dia ambil ini dari teolog liberal ya, atau sejarawan liberal. Iya, bahkan itu sudah di Jadi kayak nama ini kamu membohongi umat Islam. Kayak nama, kau jangan bilang hasil penggalianmu. Betul. Kau hanya memakai penggalian orang-orang liberal. Biar dan itu sudah hebat. Dijawab. Berkelihatan hebat, Bro. Kasihan banget aku lihat orang Muslim yang percaya kali sama kau itu. Mereka begitu bodoh kau bodohi kayak nama. Iya, dia itu plagiat. Semua itu plagiat. Jadi kamu itu sebenarnya plagiat. Kalau kamu mengatakan itu hasil penemuanmu, tapi itu rupanya kau baca dari catatan orang, kamu namanya plagiat. Kecuali kalau kamu bilang, aku baca dari sini, baru kamu klaim karya orang menjadi karyamu. Kau kena undang-undang apa ini? Kalau kau punya disertasi dicopot itu, gelarmu dicopot itu kayak nama. Lanjut bro, lanjut. Ya, ini kesimpulan dari Dr. Richard ya. Nanti teman-teman bisa catat ya, ini linknya di richardscarrier.info, artikel nomor 19.314. Jadi gini kesimpulannya ya, singkat ya. Dia yang seorang PhD, dia sampai mempertaruhkan
keakademisannya, dan ini sudah pertaruhan yang tinggi, kredibilitasnya dipertaruhkan. Dia mengatakan, ya tentu saja sebagai PhD di bidang ini, saya sudah tahu sebagian besar dari ini, tapi yang pasti saya berhenti dan menanyakan pertanyaan harus selalu ditanyakan oleh para sarjana dan pemikir kritis. Nah ini ya, apakah nama Herodes begitu tidak biasa? Dia ingin ngomong, apakah nama Herodes itu unik banget gitu kan? Apakah Herodion bukan nama yang digunakan oleh kerajaan Herodes? Gitu kan? Dia mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan ini, kritik terhadap Berman. Apakah itu bahkan mungkin? Jadi masih banyak pertanyaan karena Berman tidak menunjukkan bukti. Nah, lalu Dr. Richard mengatakan bagaimana seorang bisa disebut demikian? Apa sebenarnya yang dikatakan Paul tentang hubungan dengan orang ini, Paulus ya? Dan pertanyaan-pertanyaan berikut, intinya kesimpulannya adalah jawabannya tidak ada. Yang disampaikan Berman itu tidak betul. Analisanya terlalu ini ya. Jadi tidak ada bukti. Di sini dikatakan ya, tidak ada bukti bahwa Paulus memiliki hubungan sama sekali dengan Herodes, yang dikatakan agen yang dikirim untuk membunuh Yohanes Pembaptis dan sebagainya, berbakti atau sebaliknya. Dan dia sempat menyebutkan kalau Paulus misinya adalah untuk tidak mengajar tentang keesaan monoteisme. Nanti kita buktikan. Nah ini faktanya ya. Paulus ketika menulis surat kepada jemaat di Roma, ya, bahkan saat itu dia belum pernah mengunjungi Yudea. Yudea itu provinsi di sekitar Yerusalem, setelah Yerusalem, bahkan sebelum Samaria. Jadi dia belum pernah ke Roma ketika menulis surat itu. Bahkan dia ketika menulis surat ini mengutus Febe atau siapa utusannya untuk ke sana. Jadi inilah ya teman-teman muslim, PD-nya nyerocosnya aduh kacau seperti itu, fitnahnya luar biasa. Dan yang lucunya kawan-kawan muslim, kalau kita lihat di chat yang di YouTube-nya Kainama itu mengagungkan Kainama. Tapi permohonan saya ya sama kawan-kawan muslim, kalau ada mantan Kristen seperti Kainama ini ngomong, cross check deh, kasihan kalian ditipu terus. Aku kasihan lihat kalian. Itu aja. Ya betul. Kasihan aku lihat kalian itu. Lanjut bro, lanjut. Siap, betul Le. Jadi terakhir ya, orang Kristen itu ketika Islam hadir di abad ke-7 mengatakan bahwa membawa wahyu penyempurna. Kita orang Kristen tanya, sesempurna apa? Apa yang diajarkan? Apa yang ditawarkan gitu ya? Oh, kami mengajarkan monoteisme seperti yang Ibrahim ajarkan. Loh, kan garu-garu kepala, kamu ngomong sama siapa sih? Orang Kristen tidak pernah bermasalah dengan monoteisme. Kita buka ya dalilnya, Yesus Kristus ya, Yesus yang mengutus Paulus. Mengatakan ya, di Markus 12 ayat, salah saya, Markus 12 ayat 29. Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, nah, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Ya, jangan fitnah kau Kainama. Lalu kita lihat langsung loncat ke Paulus ya. Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus ketika dia sedang dipenjara di Roma ya. Jadi setelah itu belakangan dia mengunjungi jemaat Roma, dia di penjara. Namun di ayat 6 1 Korintus 8 ayat 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan. Tuhan ini merujuk bukan kepada ketuhanan Bapa, tapi kepada kesangrajaan Yesus. Oke? Paulus konsisten bahkan ketika dia menulis ke jemaat kepada Timotius. Ya, baca ini ya, matamu ya Kainama. Pemfitnah kamu, penoda agama kamu. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu esa. Nah, surat kepada jemaat kepada Timotius ini unik karena ada perintah untuk memuridkan dan sebagainya, melanjutkan ajaran. Jadi Paulus konsisten mengajarkan ajaran monoteisme. Kalau masalah di Qur'anmu yang salah memahami kami dikatakan menyembah 3 Tuhan, itu bidat Kristen yang sedang Qur'anmu bicarakan, bukan kami. Bahkan di
Quranmu tidak ada kata Kristen, yang ada Nasrani. Nasrani itu sekte Yahudi Mesianik. Jadi makanya fitnahanmu itu sudah stop. Kamu mempermalukan dirimu sendiri. Mempermalukan dirimu sendiri. Sangat disayangkan keustatanmu seperti ini, mencederai Islam yang katanya rahmat apalah al-amin gitu ya. Terima kasih lah Erban. Oke ya, sedikit aku mau share juga ini. Nanti teman-teman yang mau menyampaikan sesuatu, menanggapi, melengkapi data, langsung resen ya. Tapi saya mau sampaikan dulu ini hal, aku share screen aja deh. Ini ya, tadi dibilang dia kan, Timotius itu apa tadi? Dibilang dia itu saudaranya Paulus katanya itu. Tapi dia nggak tahu ini, Timotius itu muliakan Tuhan, bahasa Inggris itu Timothy, Santo Timothy adalah seorang uskup Kristen abad pertama, 97 Masehi. Ini ya, perhatikan, Timotius putra dari seorang perempuan Yahudi bernama Eunike dan ayahnya adalah seorang Yunani. Dari data yang sama ya, kau pakai Wikipedia, kolok-kolok juga kau. Lihat ini, sewaktu kecil ia tidak disunat, adat Yahudi, sehingga Paulus mendorongnya untuk disunat supaya diterima oleh orang Yahudi. Jadi kembali lagi, si Kainama ini mempertontonkan kesalahan. Kamu berhasil membodohi saudara-saudara saya Muslim yang lugu. Tapi aku kasihan juga sama umat Muslim itu, terlalu lugu kalian kawanku semua. Kalian cross check dong apa yang diocehkan Kainama ini. Sekarang aku tunjukkan sama kau ini tentang Paulus ini, supaya kau mengerti apa Kainama, supaya kau jangan membodohi saudara-saudaraku Muslim lagi. Kalau kau mau bodoh sendirilah. Jangan kau ajak orang lain untuk ikut bodoh Kainama. Lihat ya. Ini. Maka adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun seorang Israel dari keturunan Abraham, suku Benyamin. Jelas kan? Dia Benyamin. Oke. Jadi kita lihat lagi nih. Supaya kamu makin mengerti nih siapa Kainama. Ku ganti nanti namamu jadi si kain-kain kau. Gimana kau? Menjengkelkan. Jenggokmu aja yang kau perbanyak. Bukan isi otakmu. Jengkel juga kulit kau. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal lahiriah. Jika ada orang yang menyangkal dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Yahudi suku Benyamin. Disunat hari ke-8. Kainama kau disurat hari berapa? Ada nggak sunat di kitabmu yang sekarang? Nggak ada. Sampai jenggotmu menjadi rambut kepalamu juga kau temukan itu Kainama. Orang Ibrani asli tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Oke ya. Jadi saya pikir sudah menjelaskan. Kalau kita mau bahas tadi yang Kisah Rasul 24 dikatakan dia bahwa Paulus tinggal di rumah Felix katanya. Ada tadi teman-teman yang kuliah dari si Kainama ini. Nggak pernah berani dia membaca kitab itu dalam satu perikop loh. Nggak pernah loh. Dia hanya kutip satu ayat. Dia perkosa loh. Waduh, kasihan. Oke, silakan. Siapa yang mau bicara? Lanjutkan, bro. Tambah dikit, layar Ben. Sedikit aja. Ada Pak Rema ini. Ya, sedikit aja. Coba, silakan. Ya, sedikit aja sebelum Pak Rema. Jadi Paulus ketika masih bernama Saul ya, sebelum Paulus dikenal sebagai Saul, dia tadi Pak Erben sudah sampaikan seorang Yahudi dari keturunan Benyamin ya, sedangkan Timotius itu tidak, bukan, campuran. Ya, dia Paulus ini Saul, Rabi Saul, murid Gamaliel itu menguasai bahasa Ibrani pasti. Bahasa Yunani udah sastra Yunani udah terlihat dari surat-surat dia itu mengandung nilai sastra yang tinggi. Ya, dia yang jelas tidak umi lah. Anggota sekte Farisi. Kaum Farisi ini bukan golongan imam. Jadi memang orang-orang Yahudi yang sangat mempelajari agama dengan detail ya, dan terkenal karena presisinya atas kitab suci. Dia seorang rabi, bukan orang yang hobinya menyendiri, mancing di sungai atau ke gua gitu, enggak. Farisi ortodok itu, ortodok Yahudi itu. Betul, dia seorang rabi besar di kota Tarsus. Ya, Tarsus itu sekarang di pesisir Turki Selatan, di dataran Kilikia. Ya, mendapat pendidikan Yahudi sejak kecil.
Nah, itu ya, masih banyak lagi sih yang bisa dijelaskan. Baik, Pak Justin. Di sini ada yang sudah resen, Pak Rema. Silakan Pak Rema. Tetapi waktunya mohon dilihat ya, terbatas. Silakan, karena pasti banyak teman-teman yang mau bicara. Silakan Pak Rema. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi counter attack teman-teman tadi itu udah luar biasa sebenarnya. Kalau mereka masih tidak mau menerima, ya mungkin apa ya? Saya menganggap mereka itu orang yang dilahirkan buta sejak lahirnya, lalu mereka berusaha menjelaskan tentang indahnya pelangi. Mereka seperti itu, buta itu sejak lahir, lalu setelah dewasa, mereka buta sampai dewasa, lalu mereka berjuang berusaha menjelaskan betapa indahnya pelangi dengan persepsi gelap mereka itu. Jadi saya katakan lagi, Ustaz Kainama, Anda terlalu cepat mengeluarkan pistol airmu, bro. Kamu tahu ini semua tanknya Ukraina ini semua ini yang diurapi Roh Kudus. Kamu hanya punya pistol air yang hanya mencret entah kemana-mana sampai air liur entah kemana-mana menjelaskan tanpa data. Mengaku menggali sendiri. Ternyata tadi sudah dijelaskan Bro Edo tuh. Kamu hanya mengutip plagiat. Padahal juga masalah tentang siapa Rasul Paulus, Paulus sudah jelaskan seperti Bro Erben tadi. Waduh, dia dari suku Benyamin. Kenapa? Bagi Israel suku Benyamin ini sebuah kebanggaan karena pertama raja dari mereka Saul dari suku Benyamin. Makanya ada kebanggaan khusus gitu kalau menjadi suku Benyamin. Nah, yang dikutipnya tadi saya dengar tadi sekilas khotbah dia itu, khotbah usang lah saya bilangnya. Dari Roma 16 ya ayat 11 itu kan sudah jelas kok Paulus menjelaskan. Sudah jelas Paulus menjelaskan bahwa Herodion itu teman sebangsa. Temanku sebangsa. Berarti itu personally, bukan. Pak Irman juga sudah jelaskan Herodian itu tadi itu suatu nama partai ya, pembela Herodian, Herodes ya. Herodes gitu. Jadi bagi saya sih, sekali lagi Mr. Kainama, tolong pistol airnya jangan terlalu cepat dikeluarkan. Pastikan berisi air yang bersih supaya jadi berkat ya. Kalau Anda mengatakan Anda menggali sendiri, nggak usah malu. Kalau saya mau mengutip hasil karya orang nggak apa-apa. Makanya di Kristenan itu indahnya itu kejujuran itu. Walaupun ada kesalahan, kita akui. Kalau ada kesalahan terjemahan ya gitu. Supaya diluruskan begitu. Jadi mungkin nggak bisa banyak saya sampaikan. Kira-kira begitu aja bro. Makasih. Salam. Baik Pak Rema, terima kasih. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara netizen di luar sana yang mau komen-komen juga silakan di bawah atau masuk di Zoom juga silakan. Jadi gini, polemikus Muslim ini sebenarnya saat ini dia tidak bisa menyerang lagi tentang ketuhanan Yesus karena begitu gencar apologet Kristen itu meluruskan bagaimana Kristen menyembah Tuhan yang esa itu. Lalu ketika sudah tidak bisa menyerang ketuhanan Yesus, mereka bergeser menyerang Paulus. Itu di saat-saat dimulainya pandemi itu mulai. Karena pada saat itu dia menyerang ketuhanan Yesus sangat-sangat masif. Tapi kita juga tidak kalah masifnya untuk mengcounter. Lalu di pertengahan atau setahun kemudian mulai dia bergeser menyerang kerasulan Paulus. Nah, sekarang bagaimana cara kita atau kita mau menjelaskan siapa sih Paulus ini? Itu aja sekarang. Silakan siapa yang mau menjelaskan kembali. Pak Edo. Roma pasal 16 ayat 11 ada yang bisa share kah ini? Aku aja ya. Ini perlu. Salam kepada Herodian, teman sebangsaku. Ini penggunaan kata ini kalau di dalam interlinear Yunani Indonesia itu digunakan 11 kali. Dapat diartikan yang bertalian keluarga. Ya. Yang bertalian keluarga. Tapi bisa juga yang sebangsa. Ada 2. Jadi penggunaannya di dalam Markus 6 ayat 4 itu kaum keluarganya. Lukas 1 ayat 58 sanak saudaranya.
Baru di Lukas 2 ayat 44 kaum keluarga. Lukas 14 ayat 12 dikatakan kaum keluargamu. Lukas 21 ayat 16 itu kaum keluargamu. Yohanes 18 ayat 26 itu keluarga. Kisah Rasul 10 ayat 24 sanak saudaranya. Baru kisah Roma 9 ayat 3 itu sebangsaku. Roma 16 ayat 7 itu sanak saudaraku sebangsa. Roma 16 ayat 11 itu sebangsa. Sedangkan Roma 16 ayat 21 itu sebangsa. Jadi kayak nama ini dia kurang luas wawasan. Perhatikan ya, kayak nama. Ketika menerjemahkan Alkitab itu diperhatikan dengan konteksnya. Ya, konteksnya diperhatikan. Sehingga penggunaan kata itu menjadi tepat pengertiannya. Jadi artinya di situ bisa yang sebangsa, bisa juga yang bertalian keluarga. Baru intinya di sini kayak nama, di sini Herodion dengan Herodian. Itu beda. Tadi udah jelas sekali. Jadi lain kali kayak nama, kamu teliti membaca. Jangan kamu udah plagiat, salah plagiat lagi. Makanya kau nanti jadi kayak babiat kau. Oke, udah itu. Silakan lanjut teman-teman. Baik, Pak Rema mohon dicopot dulu presenya, Pak. Jadi untuk teman-teman Muslim yang ada di dalam yang mau bicara nanti ya ada sesinya tersendiri ya. Silakan Pak Justin mohon dilanjutkan kembali. Ya, silakan teman-teman yang lain. Oke ya. Ini perlu untuk kusampaikan mengapa penting kali kita tentang Paulus ini ya. Mengapa penting menandani Paulus dalam iman Kristen? Mereka memang benci Paulus, Ainama dan kawan-kawan. Paulus. Latar belakang Paulus itu jelas ya. 3 Masehi ya 67 sebagai kebudayaan Yunani Tarsus Kilikia. Jelas. Awalnya menganiaya, tetapi kemudian disorang bertobat. Jelas sekali ya. Mengapa penting menadani Paulus? Kristen menadani Paulus bukan tentang masa lalunya yang penegak hukum agama dengan kekerasan, tetapi kehidupannya yang bertobat. Jadi saudara-saudara Muslim kayak nama ini hanya melihat masa lalu Paulus yang buruk. Kalau kami melihat dua-duanya, tetapi masa lalunya sebagai sebuah hal yang tidak diteladani dalam hal kejahatannya ya, tapi kalau kecerdasannya, pendidikannya kami harus teladani. Tapi kalau kejahatannya enggak, cuma kayak nama kamu kadang meninggalkan yang baik mengikuti yang kebalikannya. Kau mikirkan kalimat saya ini, kalau kau otaknya jalan, kau mengerti maksud saya ya. Kami meneladani Paulus yang pernah menjadi penjahat, kemudian menjadi orang baik. Bukan kebalikan. Mengerti kau maksudnya kayak nama? Kapan-kapan kau dialog sama saya, biar ketambah cerdas dulu kau. Ajaran Paulus itu berpusat pada Yesus. Maka dikatakan oleh Paulus ya, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus. Sangat kurindukan dan kuharapkan Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku, yang kuhendaki ialah mengenal dia dalam kuasa kebangkitannya, aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ajaran Paulus itu berpusat pada Yesus. Sebentar aku mau batuk. Oke, kita lihat lagi nih ya. Jadi kawan-kawan Muslim, kalau baca Alkitab itu baca utuh. Jangan baca seperti baca kitabmu. Ajaran Paulus itu memiliki konsep keselamatan yang jelas dan pasti. Keselamatan adalah anugerah Allah melalui Yesus yang telah datang ke dunia sebagai juru selamat yang menghapus dosa, menjamin surga bagi orang percaya. Ini ajaran Paulus. Paulus nggak pernah mengajarkan hal-hal yang tidak pasti tentang keselamatan. Paulus tidak pernah mengajarkan hal-hal yang tidak pasti tentang pengampunan dosa. Nggak pernah. Paulus mengajarkan itu dengan jelas, dengan tegas. Hukum Taurat itu penting bagi kehidupan orang Kristen. Itu yang disampaikan Paulus. Pentingnya bagaimana? Hukum Taurat itu penuntun kepada Kristus. Hukum Taurat menunjukkan apa itu dosa. Hukum Taurat baik untuk mencegah manusia melakukan dosa. Karena ada konsekuensi, jadi tidak dilakukan.
saya tidak tahu kayak nama, apakah ada hukum Taurat di dalam kitabmu kan? Nanti kalau kutanya itu kau, nanti ngamuk-ngamuk kau, kain-kain kau. Nanti ku bikin namamu jadi kain-kain nama. Aduh, kayak nama. Namun Paulus hukum Taurat lebih tidak dapat hebat mengampuni dosa daripada ya. Yesus. Oke ya, namun hukum Taurat tidak dapat menghapuskan dosa, nggak bisa. Hukum itu hanya bisa menunjukkan. Sebab yang mengampuni itu adalah pribadi yang menggenapi hukum Taurat, itulah Yesus. Ingat itu kayak nama ya. Tapi kalau bicara hukum Taurat nanti kita tarik kepada yang itu ya beda lagi nanti ceritanya. Ajaran Paulus itu menekankan etika dan moral yang tinggi, sangat mulia. Mengasihi musuh sama seperti ajaran Yesus. Orang yang memusuhi kita doakan, kita berkati, itu ajaran Paulus. Paulus menekankan tentang pernikahan monogami serta keluarga Kristen yang sejati dan harmonis sama seperti ajaran Yesus. Jadi kalau ada yang mengatakan Paulus mengalahkan Yesus seperti tadi yang ngomong itu, kamu kurang vitamin data, bro. Kamu belajar. Jangan sampai bibir lebih lancar belajar Datanya ada daripada di Bible, datanya ada di Bible. Ini Coba ini Yohanes data. 20. Oke, nanti Yohanes nanti 20, kau buktikan. 21 sampai 23 coba. Nanti ada waktunya. Tenang, jangan kau kepanasan. Tenang. Paulus tidak pernah Sebentar Pak Eben. Ya. Kalau Anda tidak tertib, saya tendang dari room ini. Nggak usah. Artinya diingatkan aja. Paulus tidak pernah memerintahkan membunuh loh, bro. Nggak pernah memerintahkan merampok. Nggak pernah memerintahkan berzina. Nggak pernah memerintahkan selingkuh. Bahkan Paulus itu mengajarkan kawin setelah dewasa. Nggak ada di luar itu. Oke. Paulus taat kepada pemerintah serta mengajak umat Kristen untuk menaatinya. Paulus itu taat kepada hukum. Dan dia mengajar kita untuk taat kepada hukum. Itu ya. Paulus memandang semua orang sama di hadapan Tuhan. Perhatikan ya. Paulus mengasihi orang fakir miskin dan para janda yang tidak mampu dikasih Paulus, dikasih nikahi. Gak ada itu. Kalau orang janda-janda perhatikan, apalagi kalau itu benar-benar janda. Kalau janda kaya jangan. Janda yang tidak mampu dibantu diperhatikan dengan tulus, bukan dengan cara dijadikan istri. Fakir miskin dibantu dengan prinsip kasih. Ini ajaran Paulus ini. Paulus memperlakukan seorang budak sebagai berharga di hadapan Tuhan. Kalau ada ajaran budak boleh dinikahi, habis itu dilempar kemana-mana. Gak ada itu di ajaran Paulus. Dan ini semua mencerminkan ajaran Yesus. Paulus mengasihi orang yang lemah, bahkan seorang budak, sebagai orang yang berharga dan terhormat di mata Paulus. Jadi berbeda sekali, bro, kayak nama. Jadi kamu banyak belajar. Coba Jangan banyak. buka Yohanes 20, 21, 23. Itu Mengapa Paulus lebih penting hebat meneladani daripada Paulus Yesus. dalam iman Sebentar. Kristen? Sekali lagi saya mohon tertib Oke, ya. kita Ini belum sesinya untuk tanya jawab, untuk diskusi. Udah. Mute Nah, aja. saya harus tegas ini. Oke, Ya, udah ini nggak udah apa-apa, dua kali ya. Pak Peter. Saya ingatkan udah 2 kali ya. Silakan Pak Irfan. Oke, mengapa penting meneladani Paulus dan iman Kristen? Teladan Yesus ditemukan juga dalam teladan Paulus. Ajaran Yesus, baik itu etika dan moral dan seluruh karakter Yesus, diberitakan oleh Paulus. Bahkan ajaran Yesus tentang Allah, Bapanya, dan tentang Roh Kudus, dengan jelas juga ada ditemukan dalam ajaran Paulus. Semua tentang keselamatan, tentang etika dan moral, tentang berbuat baik, tentang hal yang kudus, tentang kerajaan sorga, sama ajaran Yesus diteruskan oleh Paulus. Kalau ada orang mengatakan bahwa Paulus tidak meneruskan ajaran Yesus, saya katakan orang itu kurang membaca, terlalu banyak mendengar ajaran-ajaran dongeng. Oke, saya pikir cukup. Baik, terima kasih Pak Irfan. Silakan dari pihak Kristen yang mau merespon kembali. Siapa lagi? Ya, bisa. aku tambah sedikit. Oh ya, Silakan, boleh Pak Pras, silakan. Gini, Silakan, aku Pak Pras mau dulu, kasih Pak Pras tahu. dulu, silakan. Yang disebut dengan kejahatan seolah-olah dosanya Paulus itu apa sih? Yaitu Paulus berpikir bahwa orang yang percaya dan menyembah Yesus adalah Tuhan itu adalah mengajarkan ajaran yang salah. Dia menyangka bahwa Yesus itu bukan Tuhan, gitu loh. Karena itu dia menangkap mereka semua itu diserahkan kepada mahkamah agama. Jadi dia melakukan agamanya, gitu loh. Dia pikir bahwa menyatakan Yesus adalah Tuhan itu suatu kesalahan, suatu bidat gitu. Itu kejahatannya cuma itu.
Jadi itu yang dilakukan oleh Paulus gitu. Dan dalam pertemuannya dengan Yesus, maka dia baru tahu, oh ternyata yang dia sangka bukan Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita lihat dalam hidupnya, dia sampai rela tidak kawin, melayani keliling dari satu kota ke kota lain dengan penuh penderitaan. Perjalanannya banyak sering diancam dengan banjir, bahaya penyamun, bahaya dari orang Yahudi, bukan dari orang Yahudi, bahaya di kota, bahaya di gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari saudara-saudara palsu. 3 kali dia didera, 3 kali dilempari batu, 3 kali mengalami karam kapal. Dia menderita semuanya itu, dia nggak dapat apa-apa. Bahkan kepada melayani jemaat pun dia tidak meminta uang dari mereka, dari gereja yang sudah settle baru memberikan bantuan. Bahkan dia bekerja sebagai seorang ahli kemah. Jadi kita lihat kehidupannya semuanya dia korbankan untuk Yesus gitu loh. Orang yang demikian tidak mendapatkan apa-apa, menderita dan luar biasa mengorbankan apa-apanya. Mana ada kemungkinan bahwa dia itu menipu atau berbohong atau bagaimana. Dia nggak dapat apa-apa. Kecuali dia jadi raja, kemudian mendapatkan banyak melalui hal itu, menjadi pemimpin, menjadi orang yang luar biasa, mendapatkan istri banyak, atau mendapatkan harta banyak. Nah itu kita mungkin curiga, ini orang benar nggak memberitakannya, yang diberitakan tuh benar atau enggak gitu. Ya silakan. Baik Pak Pras, makasih. Mohon teman-teman yang mau bicara itu resen ya. Tidak boleh langsung nyerocos gitu ya. Silakan siapa lagi yang mau resen? Ayo dong. Untuk Muslim nanti ada sesinya ya, mohon maaf ya. Untuk Muslim nanti ada sesinya. Kita sedang mereaksi video Pak Kainama ya. Silakan. Pak Rema mau nambahin atau Pak Justin? Silakan Pak. Nambahin aja ya, nambahin sedikit nih. Memang mereka nggak bisa melihat memang ya, betul benar buta. Kenapa? Memang Rasul seperti tadi apa ya, moderator bilang tuh, dulu mereka tuh memang pasti mencari kesalahan Yesus, tapi karena nggak ditemukan. Jadi beralih ke Rasul Paulus. Nggak tahu nanti setelah ini kemana nanti. Mungkin nggak kemana lagi karena Yesus datang ya. Jadi gini, Paulus memang Alkitab jelas menjelaskan bahwa dia memang secara khusus dia rasul bagi bangsa-bangsa lain. Jadi sebenarnya Rasul Paulus ini sedang menceritakan keselamatan, mengulangi keselamatan yang diajarkan Yesus, tapi dengan gaya bahasanya sendiri yang diilhamkan oleh Roh kepada dia. Karena apa? Karena dia memang dikhususkan bagi, walaupun nanti ada sebangsanya satu tanah airnya Israel juga mendengar, tapi secara spesifik khusus dia untuk bangsa-bangsa lain. Makanya perlu ilham khusus. Makanya gaya bicara Rasul Paulus tentang keselamatan itu seperti seolah-olah berbeda dengan Yesus. Sebenarnya dia mengulangi apa yang dikatakan Yesus, tapi dengan gaya bahasa yang berbeda. Jadi bukan Rasul Paulus itu sedang menciptakan suatu pengajaran yang baru tentang keselamatan. Enggak, dia sedang mengulangi saja dengan gaya bahasanya. Nah, dan itu tidak ditemukan sahabat-sahabat saya Muslim ini, terutama yang si Kainama ini. Sekali lagi pistol airnya itu memang kelewatan tuh, nggak jelas gitu ya. Dia nggak memahami benar gitu. Dia fokus menyalahkan itu, akhirnya dia nggak melihat yang benarnya. Sejak kemarin pernah saya juga diskusi, mereka melihat latar belakang Paulus sebelum bertobat. Oh, dia kan pembunuh belaka. Memang Alkitab menjelaskan, kami nggak membantai itu. Dia pembunuh dulu. Tetapi setelah bertemu Yesus ketika berjalan ke Damaskus, disitulah start dia mulai. Apa yang dulu dilakukannya, tidak, dia bertobat. Bertobat di sini bukan berhenti melakukan kejahatan. Yang pembunuh justru sekarang dia pemberi. Dia yang pokoknya dia bertobat yang dalam arti metannya itu balik kanan maju jalan. Jadi dia bukan hanya balik kanan gitu, tapi balik kanan maju jalan. Jadi mengajarkan sesuatu yang baru, tanda kutip, bagi orang-orang, bahkan rasul-rasul yang sebelum dia memang kan agak bingung juga mereka. Makanya Petrus mengingatkan kan, yang mereka yang tidak sungguh-sungguh akan menyesatkan bagi diri mereka. Rasul-rasul lain pun sedikit agak bingung gitu. Karena memang iya. Karena wahyu yang diberikan kepada Rasul Paulus ini unik.
Beda, tapi bukan salah. Karena dia dikhususkan bagi bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal hukum Taurat. Yang tidak mengenal bangsa Tuhannya orang Israel. Nah, dia menyampaikan itu. Sekali lagi, Rasul Paulus hanya mengulangi apa yang dikatakan Yesus, tapi dengan gaya bahasa narasi yang berbeda. Tidak membuat sesuatu yang baru. Tidak membuat pengajaran yang baru tentang arti keselamatan. Nah, kira-kira gitu. Makasih, Salam. Baik, Pak Rema, mohon cabut resennya. Jadi benang merahnya adalah karena Paulus tidak mengajar bagi orang-orang Yahudi yang mereka juga secara tradisi sangat kental sekali ya agama Yahudinya gitu loh. Jadi dia mengajar di luar orang Yahudi, tentunya memang dengan budaya dan tradisi yang sangat berbeda dengan orang-orang Yahudi. Tentunya menggunakan gaya bahasa yang berbeda. Ya, silakan. Di sini ada Taput. Pak Taput, silakan Pak Taput. Pak Justin, mau bicara silakan Ya, Pak. sedikit aja. Jadi tadi ketika teman-teman menyampaikan bahwa Paulus pernah melakukan kejahatan gitu ya, ya itu sebuah gaya bahasa retoris ya. Tapi sebenarnya Paulus justru saat itu sebagai seorang pribadi, dia melakukan kewajiban yang memang diperintahkan kepadanya. Keputusan dari Sanhedrin membolehkan saat itu bahkan memerintahkan Paulus untuk mengejar orang-orang Kristen. Dan saat itu otoritas Yahudi juga bukan yang berotoritas secara hidup bernegara ya, tapi otoritasnya dalam bidang keagamaan. Jadi yang dilakukan oleh otoritas Yahudi memang sudah sepengetahuan oleh otoritas negara. Meskipun dari kacamata Kristen dan penginjilan tentu itu suatu kejahatan kemanusiaan karena orang Kristen tidak pada posisi bersalah begitu ya. Tetapi kami bisa memaklumi itu. Jadi kesimpulannya, Paulus bukan seorang yang jahat dalam konteks dia adalah saat itu sebagai seorang rabi, sebagai anggota Sanhedrin bahkan, dan dia memang dalam posisi melakukan tugas keagamaannya saat itu. Kami orang Kristen mengampuni itu. Dan pengampunan itu pun diberikan oleh Yesus Kristus Tuhan kami, Raja kami, kepada Paulus secara langsung. Menampakkan kehadirannya kepada Paulus. Dan lagi-lagi ketika Tuhan kami mewahyukan dirinya, selalu menghadirkan saksi ya, yang diutus untuk menemui Paulus, dan Paulus setelah itu juga diterima oleh para rasul yang lain. Jadi Paulus ini bukan orang yang kejahatan yang mengangkat pedang untuk menegakkan syariat agama begitu, tanpa membabi buta untuk kepentingan politik, memungut jizyah gitu kan, pajak, tidak. Tapi saat itu bisa dimaklumi karena dia melakukan tugas keagamaan yang diberikan oleh otoritas di atasnya. Jadi pada dasarnya dia orang yang baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Justin. Jadi tadi ada live chat ya, Bapak Paulus lebih hebat dari Yesus. Memang untuk secara dalam tanda kutip ya pengabaran Injil, memang Paulus memang lebih luas, karena dia mengabarkan Injil sampai ke Asia Kecil ya. Dan Yesus pada waktu itu hanya di lingkup Yahudi dan sekitarnya gitu loh. Memang luar biasa sih Paulus ini gitu loh. Tetapi di sini kuasanya tidak lebih besar daripada Yesus. Artinya begitu. gini. Cara mengajarnya memang lebih luas, mengajarnya lebih luas dari Yesus gitu Pak. Silakan Pak. Oke. Pak. Jadi gini Pak ya. Erwin. Gini. Paulus melakukan semuanya itu adalah atas dasar perintah dan kehendak Yesus. Kalaupun Paulus dalam hal melakukan pekerjaan itu lebih luas, jangkauannya dan perbuatannya, tetapi semuanya itu adalah andilnya Yesus. Itu yang harus dicatat sama kawan-kawan.